Kalau kayak gitu bisa saya tanya Bawaslu, tapi Bawaslu kan nggak ngomong apa-apa. Mas yang mulai ngomong, kalau mau ngomong harus siap. Apa laporannya, apa isinya. Kalau cuma ngomong ada laporan ke sana. Baik. Saya tanya sekali lagi ya Mas, kalau enggak saya minta dicabut pernyataan ini. Satu, peristiwa di TPS mana? Anda tahu nggak? Ingin sekali. Anda tahu nggak? Itu aja Mas, dijawab. Kami Tahu nggak Mas? Itu aja, jangan kemana-mana. sekali lagi saya memang tidak tahu. Ya, sudah jawab. TPS mana tahu nggak? Tidak tahu saya. Oke, yang kedua, siapa nama anggota KPPS yang diindikasikan atau diduga disuap? Tahu nggak? Kami tidak Tahu nggak? laporan tidak. Nggak, Jadi udah kami jawab tidak itu aja. tahu. Yang ketiga, siapa yang diduga melakukan penyuapan? Tahu Tidak nggak? Tentu yang melaporkan Enggak, lebih saya detail. tanya Mas, Anda yang ngomong di sini. Yang ngomong di sini bukan orang itu loh. Yang ngomong di sini Anda harus mempertanggungjawabkan pernyataannya. Saya mau tanya yang ketiga, siapa yang diduga menyuap Mas? Mas, taksi. Baik. Tahu nggak siapa yang menyuap? Terkait Mas, itu aja. Tahu atau tidak? tidak, saya tidak tahu. Tidak tahu. Yang keempat, siapa partai yang digelembungkan? Kami tidak tahu. Tidak tahu kan? Nah kalau dari 4 pernyataan tidak tahu, Anda masih mau ngomong kayak begini, lebih baik dicabut Mas. Baik. Mengakui kesalahan, saya cabut mencabut di itu sini. bukan berusaha, bukan sesuatu yang aib kok. Saya cabut intinya. Betul. Intinya Itu saya ya. sudah menyampaikan. Nah setelah ini, ya nanti akan saya tanya teman-teman Mas. Santai aja Mas. Kalau nggak tahu ngomong nggak tahu. Gitu. Mau kita ngomong nggak tahu juga nggak apa-apa. Kita gentleman aja lah. Ya, kalau iya iya, kalau enggak. Ini pemilu yang paling brutal, pemilu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan angka-angkanya. Karena itu, jangan bicara angka lagi, jangan bicara berapa yang kita dapatkan lagi. Yang kita harus lakukan adalah kita bubarkan pemilu ini. Kita minta diskualifikasi calon yang curang. Kita minta pemungutan suara ulang. Hanya di antara calon-calon yang tidak curang. Thank you, Your Majesty. I'd like to maybe call on you maybe in next few weeks, if possible. أهلا وسهلا, and when the time is right, I want to come and visit you and congratulate you in person. I am so happy for you, and I know that your country needs you and needed you for a long time, and I couldn't be prouder of my friend. Thank you, Your Majesty. Thank you. I really value your friendship, and I hope to see you as soon as possible. I would love to. I told my wife today that I was calling you, and she was so excited, and she sent some best wishes, my dear friend. We'll see you soon, either in my country or yours. Thank you, Your Majesty. Thank you. Great honor. Take care. Great honor. Thank you. Take care. Thank you. Bye-bye. Potong bebek angsa masak di kuali, gagal berkuasa nyalahin Jokowi, demo ke sana, demo ke sini, la 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 la. Tidak bisa bayangkan kalau Jokowi dibiarkan sampai Oktober, tiap hari bikin kerusakan yang tambah parah. Ulang tahun PDIP, dia keliling ke negara-negara Asia, ternyata kampanye. Gila ini orang udah. Cukup sudah. Saatnya kejujuran memimpin bangsa ini. Terima kasih. Jadi hak angket ini kan bukan sekedar proses politik di DPR. Hak angket ini adalah hak warga negara juga untuk meminta agar penyelenggaraan pemerintah negara, penyelenggaraan pemerintahan dijalankan pada konstitusi dan nilai-nilai demokrasi. Karena itulah yang sangat penting juga dibangun tentang kesadaran bersama yang mensikapi pemilu 2024. Kalau di luar negeri yang tanpa bansos, tanpa intimidasi, kemudian tanpa tekanan-tekanan hukum, masyarakat Indonesia dengan kebenaran nurani memberikan dukungan kepada Ganjar Mahfud, baru kali ini apa yang disuarakan dari warga Indonesia di luar negeri berbeda dengan dalam negeri. Maka kami bertemu dengan pakar IT,
Ini tidak hanya terkait dengan KPU, ada kekuatan besar yang di belakang KPU yang kemudian menggunakan Sirekap untuk merancang suatu desain melalui quick-count yang diintercept. Ini ada bukti-bukti. Quick-count itu diintercept tidak hanya untuk pilpres, tetapi juga untuk pileg. Kamu bisa menilai karakter asli seorang calon pemimpin ketika mereka sedang mengalami kekalahan. Kok lucu, paslon dari partai yang menang pemilu adalah paslon yang sama yang berkuar-kuar soal curangnya pemilu. Saya mau kita semua membuka mata dan melihat fakta yang ada. Sini saya akan jelaskan. Baru-baru ini ramai di sosial media soal pengajuan hak angket untuk menyelidiki proses pemilu yang katanya curang. Apakah ini semua hanya aksi kepepet karena Anda kalah dalam panggung demokrasi? Pemilu itu merupakan hasil keseluruhan dari pemungutan suara, bukan hanya pilpres saja. Hak angket yang seharusnya jadi fasilitas demokrasi seolah-olah hanya mainan yang dipamer-pamerkan. Kalau kita membahas tentang kecurangan, siapa yang pada waktu pemilu sering melakukan serangan fajar untuk mempromosikan paslonnya? Semua bentuk kecurangan dari berbagai pihak sudah tertangkap kamera dan KPU pun sudah mengambil tindakan dengan melakukan pencoblosan ulang di ratusan TPS. Dan sekarang tidak ada satupun bukti kecurangan TSM terstruktur, sistematis, dan masif yang bisa dijadikan dasar pengajuan hak angket di DPR. Pemilu ini sudah kita lewati dengan proses yang adil dan merata. Sekarang sudah saatnya kita fokuskan pandangan kita untuk membangun Indonesia yang maju. Ya tentu kalau begitu saya pasti kembali ke Pak Prabowo. Karena buat saya Pak Prabowo itu memang patriot, paham masalah dan tegas. Ya. Terima kasih Roni. Sudah di depan ya Pak Prabowo ya. Selamat ya. Iya ya, terima kasih. Jadi kita harus menurunkan Jokowi dengan antek-anteknya, dengan semua kebijakannya yang semua nggak benar, nggak bisa kita teruskan. Pemerintahan 10 tahun ini hancur, apalagi yang akan kita teruskan? Apakah utang yang semakin membengkak? Apakah arus TKA yang semakin besar? Nggak mungkin. Jadi Jokowi nggak bisa seenaknya memakai uang negara, termasuk dia menggunakan BUMN, mengerahkan kementerian-kementerian. Aja gile, kita tidak rela. Di mana kami sudah tidak nyaman hidup di Indonesia, dan kami yakin bahwa Indonesia saat ini tidak sedang dalam baik-baik saja. Mas Anies juga mungkin hari ini gagal, ya tapi menurut saya karir politiknya Mas Anies belum selesai. Mas Anies masih bisa mencoba menjadi calon gubernur sekali lagi. Mungkin kan Mas Anies nggak tahan lama-lama jadi oposisi kan. Mas Anies tidak cukup kuat untuk menjadi oposisi atau tidak cukup kuat lama-lama berada di luar pemerintahan. Ya jadi beliau bisa mencoba lagi untuk maju jadi calon gubernur DKI. Dan tahun 2029 nanti bisa mencoba peruntungan lagi menjadi calon presiden. Ada yang percaya hasil kami selama ini? Tidak percaya, 100% tidak percaya. Lawan, harus lawan. Kita tertipu semua. Kita tertipu, setuju, sepakat. Lawan semua. Lawan aparat, lawan semua lembaga negara yang menunjuk amanat. Lawan yang pengkhianat, tidak ada tempat satupun untuk bagi mereka yang melawan rakyat. Lawan tambang bulu semuanya. Lawan. Ya, merdeka harus merdeka. Seluruh rakyat harus bisa melawan dari Sabang sampai Merauke. Nah, syaratnya tidak mudah. Itu didakwa, di-impeach oleh sepertiga anggota DPR. Kalau sepertiga setuju tanda tangan, harus sidang dihadiri oleh 2/3. Kalau 2/3 setuju dari yang 2/3 itu, presiden bisa dinyatakan harus dimakzulkan tapi dibawa lagi ke MK. Rumit sekali. Rumit, dipersulit begitu. MK bilang iya, kembalikan DPR sidang lagi apa? Jadi enggak nih dimakzulkan. Kalau jadi bawa ke MPR. Forumnya 3/4. 3/4 anggota DPR harus disetujui oleh 2/3. Dan dalam situasi sekarang agaknya tidak mungkin menjatuhkan Pak Jokowi karena lebih
dari separuh itu ada di koalisinya Pak Jokowi. Bagaimana mau mencapai 2/3 untuk hadir? Kalau mencari 1/3 untuk usul mungkin bisa. Tapi kalau sudah 2/3 nih sudah di Pak Jokowi, nggak akan masuk ke pleno. Kita nyata-nyata dicurangin ya, benar-benar udah, ya Allah nggak ada hayanya, nggak ada malunya sama sekali. Ya Allah, saya cuma nurut bagaimana. Ayo kita berjuang bersama. Apa selanjutnya yang kita harus lakukan? Ya lawan dong. Turun. Ya itu yang penting. Karena bukan apa-apa. Indonesia perubahan, kita harus berubah semua. Capek ya. Kita harus dipimpin oleh pimpinan yang betul-betul beriman, yang cerdas. Itu kan. Kita nggak lama lagi mungkin umur kita sampai. Tapi yang kita pikirkan regenerasi kita, anak cucu kita. Bagaimana dia harus mengalami seperti ini? Ya Allah ya Rahim, mama udah pada teriak. Katanya semua pada mahal. Beras 20.000, ya kan? Masya Allah, tapi insya Allah kita percaya kepada Allah. Mudah-mudahan rezeki pasti ada untuk kita semua. Amin ya Rabbi. Yang penting takwa. Dan mudah-mudahan saya atas nama mungkin di antara artis-artis yang hadir juga, saya turut dengan Raja Dangdut. Ayo kita berjuang bersama. Kalau kemarin kita satu, sekarang kita berjuang demi untuk bangsa negara. Oke, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemarin ada yang pede banget nih. Siapa lagi kalau bukan pendukung Pak Profesor Abah Anies Baswedan. Katanya nih, mereka yang intelek alias berpendidikan tinggi pasti milih Pak Anies. Ternyata fakta berkata lain. Sakit banget emang. Yang berpendidikan tinggi justru ramai-ramai mencoblos Prabowo Gibran. Jadi mana nih tuduhan-tuduhan kemarin yang bilang pendukung Pak Prabowo kena tipu joget gemoy. Faktanya yang berpendidikan tinggi pilihannya Prabowo Gibran kok. Intinya gitu ya. Jangan-jangan omon-omon tapi bicara pakai data dan fakta. Udah gitu aja. Jujur, pecinta Bapak Anies Rashid Baswedan, otak kami cerdas. Hello, kami bukan orang bodoh. Kami nggak percaya kalau Pak Anies Rashid Baswedan itu kalah. 01 itu menang, 01 menang, di mana-mana itu menang, ya. Karena kami sekali lagi tekankan, wahai Bapak Jokowi, akuilah kesalahannya, akuilah kekalahannya, jangan dibalik. Katanya dapat bocoran nih. Udahlah, 01 akuin kesalahannya. Hello, nggak mungkin, mustahil. Mustahil kalau 01 kalah. Hakul yakin Allah punya kuasa. Pasti Bapak Anies jadi presiden. Amin. Anies presiden. Ini kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran. Jadi yang kalah nangis-nangis saja. Jangan pura-pura bahagia. Nangis saja. 1 silakan nangis. Lepaskan, 3 keluarkan ya Mas Adi. Ketimbang jadi bisul, ketimbang jadi penakit, ya kan, pura-pura bahagia. Tumpahkan setumpah-tumpahnya. Abah menang, Abah menang. Gue yang dukung Prabowo juga kaget menangnya hampir 60%. Awalnya gue juga gak ngira bakal menang 1 putaran. Seandainya 1 putaran gue kira bakal menang tipis kayak 51, 52. Tapi 60 di luar ekspektasi gue banget. Kayaknya harus diubah yang sering dibilang Jawa adalah kunci. Jadi Jokowi adalah kunci. Gubernur Jawa Tengah kalah suara di Jawa Tengah. Itu kan lucu. Nah tapi kalau dari suara ini Anies kalau maju pilgub DKI lagi kayaknya bisa menang. Kecuali kalau lawannya Ahok lagi. Bah itu baru. Ayo kita bahas kenapa 03 dan 01 bisa kalah. Pertama untuk kubu 03 dulu. Ganjar Mahfud kalah menurut gue karena posisinya gak jelas. Lu dukung apa lu lawan Jokowi? Kadang lu dukung, kadang lu nyerang. Maksudnya kalau pengen ngelawan Jokowi terang-terangan kayak Anies gitu loh, ada posisinya kelihatan gua ngelawan Jokowi gitu. Makanya kalau lu lihat suaranya Ganjar memprihatinkan. Padahal dulu rencana awal Jokowi buat nyatuin Prabowo dan Ganjar, cuman PDI-nya terlalu percaya diri. Kalau 01 kalah karena mayoritas pemilihnya Gen Z. 2 hal yang paling malas disentuh Gen Z adalah politik dan agama. Lah ini berpolitik bawa-bawa agama, nggak mempan generasi zaman sekarang. Kalian perlu ganti strategi. Gini deh, Gen Z bahas agama aja, itu 3 kata lucu, nggak bisa, harus ganti strategi, nggak mempan. Mengenai kecurangan, caleg itu ada saksi di TPS, partai ada saksi di TPS, capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS ada Bawaslu, aparat juga ada di sana, terbuka untuk diambil
gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi kalau memang ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK sudah diatur semuanya. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Tetapi apapun kita harus menunggu hasil resmi dari KPU. Jadi sabar. Tapi Pak sudah berkomunikasi belum Pak dengan Ojo ke susu. Sudah bertemu belum Pak sama Mas Gibran? Sudah selamat belum ke Pak Prabowo dan Mas Gibran? Udah, selamat. Telepon ya Pak? Kalau bertemu apa yang tahu Pak? Sudah ketemu Pak? Sudah bertemu Pak? Ketemu langsung. Karisma. Jokowi diserang begitu banyak, tapi dia menang. Karena apa? Jokowi itu punya harisma. Apa harisma? Yaitu prestasi masa lalu. Bukan hanya kritik-kritik. Itulah namanya harisma. Selama Anda hanya mengkritik karena pansos, Anda tidak akan punya harisma. Oke? Saya diberi nilai 11 dari 100. Itu nilai luar biasa. Pertama kali dalam hidup saya terima nilai itu. Dari orang yang saya beri kebaikan. Pak Prabowo, itu sebelumnya Pak Prabowo sudah menyumbangkan 400 miliar untuk pencalonan Pak Anies sebagai gubernur. Nah itu kalau kita bicara etik di mananya? Dan kalau Mbak bilang Pak Prabowo hanya mengejar kekuasaan, saya tanya, karena Pak Anies memangnya maju jadi capres, lu mengejar apa? Saya tanya, apakah nggak mengejar kekuasaan sebagai calon presiden? Kalau Pak Prabowo, Menteri Pertahanan, rate-nya 11 dari 100, itu kalau berarti kan antara dari 1,1 per 10 ya. Kecil sekali loh itu Pak. Kira-kira nih, berapa rate seorang menteri yang dipecat? Yang disampaikan oleh Mas Anies, sebagian besar yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu kebohongan, itu fitnah. Saya lanjut ke Pak Anies dan ini paling banyak bohongnya, paling banyak bohongnya. Ini bengis sekali ini pernyataan, bengis dan jahat. Hanya untuk tujuan menjatuhkan Pak Prabowo, kemudian menggunakan data palsu dan bohong. Dan publik itu sudah mendengarkan pernyataan bohong itu. Dan sebagian publik itu sudah mengkonsumsi pernyataan bohong itu. Dan itu berbahaya. Itu pernyataan bohong yang luar biasa. Kinerja Kementerian Pertahanan. Pertanyaannya sekarang terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 cukup. Skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Pak Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK-MK. Yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang,
Waktu itu kita menang gitu ya. Hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. KAI-BON 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan damai. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Relawan Anies yang mayoritas mengasuh khilafah, seperti kadrun FPI dan HTI, ingin melengsarkan Pak Jokowi. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Konon, dari berbagai informasi yang sekarang ini beredar di dunia politik, konon ada 5 modus. Ada 5 modus yang tengah gencar dilancarkan buat menggagalkan upaya hak angket dan penyelamatan demokrasi kita. Ya, tampaknya memang nggak tanggung-tanggung ya upaya yang dilakukan oleh kelompoknya Presiden Jokowi dalam menggagalkan upaya penyelidikan kecurangan-kecurangan pemilu dan pelanggaran-pelanggaran peraturan yang akan dilakukan oleh DPR RI tersebut. Pola merangkul yang dilakukan oleh Pak Jokowi di Pilpres 2019 tampaknya ingin dilakukan lagi di Pilpres tahun 2024 ini. Mereka yang kalah, yakni Mas Ganjar dan Pak Anies, dan mungkin juga Prof. Mahfud dan Caimin,
Mereka semua bakal direkrut masuk ke dalam kabinet Prabowo Gibran. Kabar yang sempat beredar, sudah ada tawaran yang diberikan kepada Mas Ganjar buat menjadi Mendagri atau Menteri Dalam Negeri. Ini sebuah jabatan yang penting. Mendagri mengepalai lebih dari 500 kepala daerah di seluruh Indonesia. Jadi apa saja 5 modus operandi penggagalan hak angket tersebut? Ini dia daftarnya. 1. Partai-partai pendukung Capres 01 dan Capres 03 ditawari masuk koalisi Prabowo Gibran. Selain itu, kabarnya juga pihak istana sudah mendekati Partai Nasdem dan menawarkan posisi menteri asalkan partainya Pak Surya Paloh tersebut juga mundur dari mendukung hak angket. Syaratnya, mereka tidak mendukung hak angket. Salah satu partai yang konon sudah didekati adalah Partai Persatuan Pembangunan. P3 ditawari 1 kursi menteri di pemerintahan Prabowo Gibran asalkan mereka ini tidak mendukung hak angket. Sejauh ini kabar baiknya nih, tampaknya iming-iming tersebut belum berhasil menggoyahkan sikap para partai pendukung Capres 01 maupun Capres 03. Tapi strategi Pak Jokowi tentu saja bukan cuma mengiming-imingi partai-partai buat masuk ke koalisi. Strategi yang kedua, kabarnya ada beberapa petinggi partai politik pendukung hak angket yang diancam dengan kasus-kasus hukum. Mereka diancam, ada kasus yang melibatkan mereka atau kerabat mereka bakal diproses kalau mereka ini tetap kukuh mendukung hak angket. Tentu saja ini tekanan yang benar-benar menakutkan. Dan yang ketiga, kabarnya ada utusan-utusan istana yang sudah mendekati para tokoh ulama untuk menolak hak angket. Para tokoh agama diajak buat bersama-sama menyerukan kepada para umatnya untuk tidak mendukung hak angket. Argumennya ini untuk mendinginkan suasana politik di tanah air. Nah, yang keempat nih, konon Mas Ganjar Pranowo sampai-sampai ditawari jabatan menteri di kabinet Prabowo Gibran, asalkan dia mundur dari mendorong hak angket. Konon jabatan menteri yang ditawarkan juga cukup mentereng, yaitu Menteri Dalam Negeri. Ini salah satu posisi penting dalam kabinet mengingat Menteri Dalam Negeri adalah salah satu triumvirat bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan. Dan yang terakhir, nah ini juga yang menarik, yang kelima nih, seperti sudah pernah dibahas sebelumnya di acara ini, Partai Kebangkitan Bangsa kabarnya bakal diambil alih dari tangan Cak Imin, dari kepemimpinan Cak Muhaimin Iskandar. Ini akan dilakukan kalau PKB terus nekat mendukung hak angket. Tapi kabar baiknya lagi nih, Mas Ganjar kabarnya menolak mentah-mentah iming-iming tersebut. Mas Ganjar nggak silau jabatan. Di sini kita harus paham ya. Kita harus paham kalau dugaan-dugaan kecurangan dan pelanggaran pada pemilu 2024 yang terindikasi sudah dilakukan dengan cara yang sangat barbar, ini benar-benar harus diungkap agar menjadi pelajaran dan tidak terulang lagi di masa depan. Ini demi masa depan demokrasi Indonesia yang lebih baik. Kalau kita biarkan dugaan-dugaan kecurangan dan pelanggaran tersebut tanpa koreksi, maka ini bakal jadi praktek yang dianggap sah dan lazim untuk dilakukan pada pemilu-pemilu ke depannya. Apakah kita mau berkhianat kepada sejarah bangsa ini, kepada masa depan bangsa ini, dengan cara menggagalkan upaya hak angket dan penyelamatan demokrasi kita? Apakah kita mau berkhianat kepada sejarah bangsa ini, kepada masa depan bangsa ini dengan cara menggagalkan upaya penyelidikan kecurangan-kecurangan pemilu dan pelanggaran-pelanggaran peraturan yang mungkin sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi? Ini benar-benar sebuah pertanyaan etik dan pertanyaan moral yang penting. Ini sebuah pertanyaan yang maha penting dan menguji integritas seorang individu. Apakah seseorang itu silau jabatan? Ataukah dia mementingkan kepentingan yang lebih besar dan hakiki, yakni kepentingan masyarakat Indonesia demi kepentingan demokrasi? Latar belakang Mas Ganjar sebagai seorang gubernur yang sukses dan inovatif, sebagai gubernur Jawa Tengah selama 10 tahun, menjadi track record yang sangat cocok buat jabatan Mendagri. Kalau ini sampai terjadi, Mas Ganjar bakal jadi gubernur Jawa Tengah ketiga yang naik pangkat menjadi Mendagri. Walaupun ide menjadikan Mas Ganjar sebagai Menteri Dalam Negeri adalah usulan yang baik,
Ini usulan yang sangat masuk akal, tapi masalahnya dari sisi etika dan kepentingan demokrasi, apakah tawaran ini sudah tepat? Gimana? Apakah tawaran ini memang sudah tepat? Ini benar-benar sebuah pertanyaan etik dan moral. Ini sebuah pertanyaan yang maha penting dan menguji integritas seorang individu. Kalau praktek sawer bansos dan pengerahan aparat jadi kelaziman, sejarah Orde Baru akan terulang. Kita bakal hidup di era demokrasi semu. Pemerintah yang berkuasa bakal bisa terus melanggengkan kekuasaannya selama 32 tahun ke depan tanpa kontrol. Dan ini ujung-ujungnya sudah pasti. Kita sudah pernah melalui fase sejarah ini di era Orde Baru. Merajalelanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan praktek KKN yang makin meluas sudah terasa sejak sekarang ini. Ini benar-benar kabar buruk bagi masa depan Indonesia. Ini benar-benar kabar buruk buat generasi muda Indonesia. Makanya kita ini patut bersyukur bahwa upaya hak angket masih belum berhasil dihadang. Dan kita pun harus semakin gigih untuk mendukung hak angket. Relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengusung khilafah, seperti kadrun FPI dan HTI, ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengusung khilafah itu. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies, karena elektabilitas Anies semakin jatuh. Dan banyak kader-kader Nasdem terjerat kasus korupsi, seperti belakangan kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate, ini sangat menghantam Partai Nasdem, Menteri dari Kementerian Pertanian, di mana ini juga adalah dari Partai Nasdem. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem. Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas, saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula, Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti, dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengusung khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.
Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan.